Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul maf'uli bihi. Bab tentang maf'ul bih. Wa wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Nahwu qalika darabtu Zaidan wa rakibtul farasa. Maf'ul bih adalah isim yang dinasabkan yang perbuatan terjadi padanya. Artinya maf'ul bih itu adalah korban dari suatu perbuatan atau objek dari suatu perbuatan. Contohnya perkataanmu darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid, wa rakibtul farasa, dan aku telah menunggangi kuda. Wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun, dan maf'ul bih itu ada dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu, maka maf'ul bih yang zahir itu sudah dijelaskan sebelumnya. Mana itu? Darabtu Zaidan, rakibtul farasa. Maka Zaidan dan al-farasa merupakan maf'ul bih yang zahir. Artinya bukan dhamir. Wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun. Sementara maf'ul bih yang merupakan dhamir ada dua, ada yang muttasil bersambung, ada yang munfasil berpisah, terpisah. Fal muttasilu isna asyara nahwu qalika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Nah, ini adalah maf'ul bih yang muttasil. Artinya dia bersambung dengan fiilnya. Baik dengan fiil madi ya, ataupun fiil mudhari ataupun fiil amr. Yang jelas yang penting di dhamirnya bersambung. Dan di contoh yang beliau sebutkan di sini itu bukan dorobanya yang penting, tapi ujungnya, ni, na, ka, ki, kumanya. Karena dorobanya bisa diganti dengan apapun, bisa dengan dorobta, ya dorobtani, wa dorobtana, ya dorobtaki, dorobtaki apa artinya? Ya intinya apa namanya? Yang menjadi syahid dalam contoh yang beliau sebutkan di sini adalah dhamir di ujungnya yang bersambung dengan fi'il madi yang beliau sebutkan. Kemudian yang munfasil itu ada 12. Wal munfasil isna asyara nahwu qalika iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Ya, ini yang munfasil. Artinya dia berdiri sendiri. Ya. Nah, ini apa namanya, dhamir munfasil ini ada syarat penggunaannya gitu ya. Karena selama masih bisa muttasil, maka jangan gunakan munfasil. Ya. Nanti kita lihat ya, kalau tidak dijelaskan oleh beliau akan Anda tambahkan penjelasannya. 6, kita baca dulu syarahnya. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, dzakara al-musannif rahimallahu al-awwala min mansubatil asma'i wa huwa al-maf'ul bihi. Berkata pensyarah kitab ini yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, musannif Ibnu Ajurum As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bagian pertama dari isim-isim yang dinasabkan, yaitu maf'ul bih. Wa haddahu biqaulihi wal ismul mansubul ladzi yaqu bihil fi'lu. Dan beliau mendefinisikan maf'ul bih dengan perkataannya, maf'ul bih adalah isim yang dinasabkan yang terjadi padanya suatu perbuatan. Wa huwa mabniun ala salasati usulin, dan maf'ul bih itu dibangun atas 3 pondasi. Al-awwalu annahu ismun fala yakunu fi'lan wala harfan. Yang pertama, maf'ul bih itu adalah isim, ya maka tidak boleh fi'il ataupun huruf. Wasani annahu mansubun fala yakunu marfu'an wala mahfudan. Yang kedua, maf'ul bih itu dinasabkan, maka tidak mungkin dirafa'kan ataupun dijarkan. Wasalisu anna al-fi'la yaqau bihi fa huwa muta'alliqun bil fi'li wala yuqalu bidunihi. Wala yuqalu bidunihi. Yang ketiga, bahwasanya fi'il itu ya terjatuh pada maf'ul bih tersebut. Artinya perbuatannya itu terjadi pada maf'ul bih. Fa huwa muta'alliqun bil fi'li, dan maf'ul bih itu berkaitan dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya. Wala yuqalu bidunihi, dan tidak dapat dipahami dengan yang selainnya. Wal ba'u fi qawlihi bihi bima'na ala, dan ba ya pada kalimatnya yaqau bihil fi'lu ya dengan makna alaihi, ya yaqau alaihil fi'lu,
ya. Nah, wa abyanu min hada an yuqal, ini seperti biasa beliau mengoreksi ya. Wa abyanu min hada an yuqala wal ismu alladhi yaqa ala fi'lul fa'ili aw yata'allaqu bihi wa hadha mawjudun sadruhu fi ba'di nusakhil ajurramiyati anna al-musannifa qala wal ismul mansubul ladzi yaqa alaihi al-fi'lu. Dan yang lebih jelas tentang definisi maf'ul bih apabila dikatakan maf'ul bih adalah isim yang terjatuh kepadanya suatu perbuatan dari seorang pelaku atau yang berkaitan dengannya. Dan ini definisi seperti ini didapati di sebagian naskah kitab Al-Ajurramiyah, bahwasanya musannif mengatakan walisul mansubul ladzi yaqulu fi'lu. Jadi beberapa naskah kitab Al-Ajurramiyah ada yang memang tertulis di sana walisul mansubul ladzi yaqulu alaihi al-fi'lu, jadi bukan yaqulu bihil fi'lu. Wa ta'biru bi wuqu'il fi'li alaihi aula min at-ta'biri bi wuqu'il fi'li bihi. Walakin labudda min dzikri ma yata'allaqu bihil fi'lu. Dan ungkapan dengan jatuhnya fi'il atas maf'ul bih itu lebih utama daripada ungkapan jatuhnya fi'il dengan maf'ul bih ya. Akan tetapi ya wajib menyebutkan apa yang berkaitan dengan perbuatannya ya. Nah, wa masala lahul musannifu bimisalaini, kemudian musannif memberi contoh dengan dua contoh. Ahaduhuma darabtu Zaidan fa Zaidan maf'ulun bi mansubun wa alamat nasbil fathatu. Yang pertama darabtu Zaidan, ini jelas bahwasanya Zaidan maf'ul bi mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Wasani raqibtul farasa fal farasa maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbil fathatu. Yang kedua raqibtul farasa, maka al farasa adalah maf'ul bi mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Summa ja'alahu qismaini dhahiran wa mudmaran wa taqaddama ma'nahuma. Kemudian beliau menjadikan ya maf'ul bi itu menjadi dua kelompok, yaitu zahir dan domir, dan telah terdahulu makna dari keduanya. Jadi makna dari zahir dan domir sudah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Nah, wal mudmaru naw'ani ahaduhuma al-muttasilu wa huwa ma ittasala bi fi'lihi fala yubtada'u bihi al-kalamu wa la yasihhu wuqu'uhu ba'da illa. Yang pertama adalah dhamir muttasil. Jadi dhamir ada dua. Yang pertama dhamir muttasil, yaitu dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya. Maka tidak mungkin ya kalimat itu diawali dengan dhamir muttasil. Kenapa? Namanya nyambung ya berarti di belakang gitu ya, setelah fi'il ya. Jadi nggak mungkin ada di depan. Beda antara sama dhamir munfasil ya. Kalau dhamir munfasil justru malah wajib di depan, nggak boleh di belakang. Wala yasihhu wuqu'uhu ba'da illa, dan nggak boleh ya terletak setelah illa. Jadi kalau dhamir muttasil itu nggak boleh, misalnya ma darabtu illahu ya, ma darabtu illaka, ma darabtu illaki, nggak boleh ya. Yang boleh terletak setelah illa itu ntar yang munfasil ya. Nanti kita akan rincikan pembahasannya. Warubbama dalla ala mutakallimin ya, nahu darabani aw mukhatabin nahu darabaka aw ghaibin nahu darabahu. Dan barangkali dhamir muttasil itu menunjukkan atas makna mutakallim, contohnya darabani, atau mukhatab, contohnya darabaka, atau ghaib, contohnya darabahu. Wal akharu ya, dan yang lainnya adalah al munfasilu wa huwa man fasala an fi'lihi fa ibtada'u bihil kalamu wa yasihhu wuqu'uhu ba'da illa. Dhamir munfasil itu adalah yang bersambung dengan fi'ilnya. Yang berpisah dengan fi'ilnya. Maka dia bisa digunakan di awal kalimat dan boleh terletak setelah illa. Ya. Wa rubbama dalla ala mutakallimin nahu iyaya aw mukhatabin nahu iyyaka aw ghaibin nahu iyyahu. Dan barangkali ya munfasil itu bersambung menunjukkan atas mana mutakallim, contohnya iyaya, mukhatab contohnya iyyaka, ghaib contohnya iyyahu. Nah, jadi berdasarkan penjelasan beliau ini kita tahu bahwasanya beda dari dhamir muttasil dan munfasil adalah yang pertama, dhamir muttasil itu tidak mungkin ada di awal kalimat. Ya, jadi nggak mungkin kita bilang ka doroba, nggak mungkin ya.
Keliru kalau kayak gini. Ka doroba itu nggak mungkin. Yang benar itu dorobaka. Yang kedua, domir mutasil itu tidak mungkin terletak setelah illa. Ya. Jadi doroba, misalnya ma dorobtu illa ka, ma dorobtu illa ki nggak mungkin. Nggak boleh seperti ini. Berarti mafhum mukhalafahnya yang dipahami dari kebalikan kaidah domir mutasil, berarti ini berlaku untuk munfasil. Justru kalau domir munfasil, ini lawannya mutasil. Dia malah nggak boleh setelah fiilnya. Jadi kalau kita mengatakan dorob tu iyaka nggak boleh, ya. Dorob tu iyaka, ya. Dorob tu iyaka nggak boleh. Karena kaidahnya selama masih bisa digunakan yang mutasil, jangan gunakan yang munfasil. Artinya kalau kita ingin mengatakan saya telah memukul kamu, yang benar adalah dorob tuka. Nggak boleh kita bilang dorob tu iyaka. Nah, pertanyaannya lalu kalau sekiranya iyaka nggak boleh setelah dorob tu misalnya, lalu kapan dorob tu iyaka digunakan? Ah, jawabannya adalah iyaka tu hanya boleh digunakan di awal, ya. Iyaka dorob tu. Karena memang domir munfasil ini dia berfungsi sebagai taukid, ya, menekankan makna. Kan kalau kita mengatakan dorob tuka ini kalimat biasa namanya. Saya telah memukul kamu. Ini nggak ada yang spesial dalam susunan kalimat seperti ini. Tapi kalau iyaka dorobtu, ini mengandung makna apa? Taksis, ya, penghususan. Iyaka dorobtu artinya apa? Hanya kamu yang saya pukul, yang nggak ada lagi. Ya. Mungkin ini kayak, saya belum pernah mukul orang, ya. Baru kali ini saya mukul, ya, saking emosinya. Misalnya gitu. Iyaka dorobtu. Jadi kalau iyaka malah wajib di depan. Nah, iyaka boleh di belakang, ya, maksudnya setelah fiil. Kapan? Pada dua keadaan, ya. Keadaan yang pertama, kalau dia terletak setelah illa, ini baru boleh. Misalnya, ma darabtu illa iyyaka, ya, ma darabtu illa iyyaka. Tidaklah aku pukul kecuali engkau. Perhatikan di situ. Ma darabtu illa iyyaka. Ini adalah koreksi dari yang tadi. Kalau kita mengatakan ma darabtu illa ka, ini jelas salah. Atau ma darabtu illa anta, ini juga salah. Kenapa? Kenapa ka dan anta salah? Kalau ka salah karena dia mutasil, ya, harus nyambung, nggak boleh misah. Kalau anta salah kenapa? Karena anta ini domir rafa bukan domir nasab. Jadi nggak boleh kita mengatakan madorob tu illa anta, tapi madorob tu illa iyaka, ya. Jadi ini keadaan yang pertama yang membolehkan iyaka terletak setelah fiil. Yang kedua kalau dia ma'tuf, ya, ma'tuf. Yang misalnya dorobtu Zaidan wa iyyaka. Ini boleh, ya. Darabtu Zaidan wa iyyaka. Saya memukul Zaid dan engkau. Ini boleh, ya. Ma darabtu Zaidan wa iyyaka. Artinya kalau dibalik nggak boleh. Misalnya ma darabtu iyyaka wa Zaidan nggak boleh, ya. Ma darabtu iyyaka wa Zaidan nggak boleh. Yang boleh ma darabtu Zaidan. Nggak usah pakai ma, ya, langsung aja. Darabtu Zaidan wa iyyaka. Tapi kalau darabtu iyyaka wa Zaidan nggak boleh, ya. Berdasarkan kaidah tadi, ya. Kalau ya kayak gitu, ya berarti pakainya dorob tuka wa zaidan, ya. Dorob tuka wa zaidan. Nah, ini sedikit pembahasan tentang domir munfasil. Jadi kesimpulannya kalau domir mutasil itu dia harus nyambung langsung, nggak boleh misah, ya. Dan nggak bisa di awal, dan nggak bisa setelah illa, dan nggak boleh menjadi ma'tuf, ya. Sementara munfasil nggak boleh nyambung, tidak boleh terletak setelah fiilnya, harus di awal fiilnya. Dia boleh setelah fiil hanya dalam dua keadaan, yaitu setelah illa atau menjadi ma'tuf, ya. Nah, wa tahqiqu anna dhamira huwa iya wa mattasala bi harfun la mahalla min al-i'rabi wudi'a lid-dilalati ala at-takallumi aw al-khitabi aw al-ghaibati. Dan hasil penelitian tahqiq, ya, bahwasanya domir itu, yang domir adalah iyanya aja, ya. Jadi kan tadi disebutkan oleh Ibnu Ajuram, ya, iyahu wa iyaha wa iyahum wa iyahum. Itu yang domir cuma iyanya aja. Huhumahum hahumahunna kakumakum kikumakunna, ya dan na, itu namanya harful khitab, ya. Harful khitab, ya. Makanya, ya, kalau ngi'rab iyaka itu ada yang memisahkan. Jadi kalau kita ngerap misalnya iyyaka na'budu, ya, kan dalam Al-Fatihah ada iyyaka na'budu, kan cara gampangnya kita bilang iyyaka domir gitu, ya.
Ya, tapi yang tepatnya sebetulnya dirinci ya. Jadi iya yang domirnya. Iya domir ya munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam wal kaf wa harfu khitabin ya. Jadi kafnya adalah harfu apa namanya? Enggak mesti khitab ya. Kalau iya kakaknya iya harfu khitab. Tapi kalau yang lain ya misalnya iya ya harfu takallum ya. Kemudian kalau hum ya harful ghaibah. Jadi disesuaikan dengan kepada apa domir itu menunjukkan maknanya. Kalau untuk orang pertama maka itu namanya mutakalim. Kalau untuk orang kedua namanya khitab. Kalau orang ketiga namanya ghaibah ya. Nah, summa dzakara al-musannifu anna al-maf'ula bihi arba'atan arba'atan wa ishrina naw'an ya. Summa dzakara al-musannifu anna al-maf'ula bihi arba'atan ya. Kan ini harusnya jadi maf'ulnya anna ya. Khabarnya anna harusnya arba'atun ya. Iya. Ini keliru ya. Summa dzakara al-musannifu anna al-maf'ula bihi arba'atun wa ishruna naw'an. Ini salah nih koreksi nih ya. Karena kan ini harusnya jadi khabarnya anna kan. Jadi harusnya summa dzakara musannifu anna al-maf'ula bihi arba'atun wa ishruna naw'an. Isna 'asyara naw'an lil muttasili wa isna 'asyara naw'an lil munfasili. Wa kulluha mabniyatun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa saqa amsilataha. Kemudian musannif telah menyebutkan bahwasanya maf'ul bihi itu ada 24 macam, 12 untuk muttasil dan 12 untuk munfasil. Dan semuanya itu mabni ya pada kedudukan nasab sebagai maf'ul bihi. Wasaqa amsalata dan beliau telah menunjukkan contoh-contohnya. Nah, ya jadi ini pembahasan tentang maf'ul bihi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.